Halo semua, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabarnya lo? Semoga baik-baik aja ya. Kalau kemarin gue sempet bahas handphone kecil tapi buas, yaitu Zenfone 9. Di video kali ini gue pengen ceritain nih pengalaman gue pakai Samsung Galaxy S22. Sama-sama kecil, sama-sama buas, sama-sama panas. Dan ya udah, di video kali ini bakal gue ceritain pengalaman gue pakai Samsung Galaxy S22. So stay tune, karena gue yakin lo pasti penasaran. Kira-kira enak nggak pakai Samsung Galaxy S22 di tahun 2023? Kayak Zenfone 9 kemarin, salah satu nilai jual utama di Samsung Galaxy S22 adalah ukurannya. Samsung Galaxy S22 punya ukuran yang kecil banget, yang kalau gua baca punya dimensi 146 mm untuk panjangnya, 70,6 mm untuk lebarnya, dan 7,6 mm untuk ketebalannya. Untuk ketebalannya ini lebih tipis dari Zenfone 9 yang punya ketebalan di 9 mm. Kayak yang udah gua bilang kemarin, dengan ukuran yang lebih tipis bikin handphonenya ini jadi kurang nyaman digenggam. Apalagi backdoor dan layarnya ini dibikin rata sama bezelnya, jadi berasa tajam handphonenya. Untuk finishingnya yang dibuat doff ini juga bikin licin, apalagi kalau tangan lo sering kering. Dan karena materialnya ini dari kaca, riskan pecah kalau keseringan jatuh. Kalau kita ngomongin desain, jujur gue suka sama desainnya. Menurut gue ini desainnya perpaduan desain khas Samsung dengan iPhone yang dibikin rata antara backdoor dan bezelnya. Meskipun secara look masih mirip sama Samsung Galaxy S21, tapi gue tetap suka, apalagi yang warna hitamnya ini. Jadi kelihatan gahar banget handphonenya. Meskipun kecil, tapi Samsung Galaxy S22 ini punya spesifikasi yang gahar banget. Mulai dari chipset yang dipakai yaitu Snapdragon 8 Gen 1 yang punya clock speed maksimal 2,8 GHz dengan konfigurasi 1x2,8 GHz Cortex X2, 3x2,5 GHz Cortex A710, dan 4x1,8 Cortex A510. Sebenarnya konfigurasi ini mirip banget ya sama Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang ngebedain cuman di clock speednya aja. Dengan menggunakan chipset ini, skor Antutu yang berhasil didapat Samsung Galaxy S22 adalah 800 ribuan poin. Bedanya cukup jauh dari Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang punya skor Antutu 1 jutaan poin di Asus Zenfone 9. Skor Antutu sebesar itu bisa didapat dengan dibantu RAM 8GB dan juga internal storage 256GB. Untuk storage-nya juga nggak bisa ditambah ya, jadi pastiin aja lo pilih yang sesuai dengan kebutuhan lo. Dengan skor sebesar ini, gue mainin Genshin Impact di handphone ini dengan kondisi rata kanan, aman banget, nggak ada nge-lag ataupun juga frame drop, semuanya lancar jaya. Sekarang gue mau ceritain layar dari Samsung Galaxy S22. Pas pertama kali gue lihat layar Samsung S22 itu gue langsung suka. Di atas kertas, Samsung Galaxy S22 ini punya ukuran 6,1 inci, lebih besar sedikit dari Zenfone 9. Dan emang pas dipegang itu berasa lebih besar. Layarnya ini punya refresh rate 120Hz dengan panel yang digunakan adalah Dynamic AMOLED 2X dengan rasio 19,5:9. Resolusi yang dipakai di layar Samsung Galaxy S22 itu adalah 1080x2340 pixel dan udah dilindungin sama Corning Gorilla Glass Victus Plus juga. Layarnya meskipun kecil tapi enak banget buat dilihat, warnanya keluar dan kualitasnya yang dihasilkan udah bagus banget. Sama kayak Zenfone 9, meskipun S22 itu bodinya kecil tapi speakernya enak banget. Detailnya berasa, bassnya juga nendang dan udah stereo juga pastinya. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Abis ngomongin layarnya, sekarang gue mau ceritain tentang kameranya. Di atas kertas, Samsung Galaxy S22 punya setup triple kamera untuk kamera belakangnya. Untuk resolusi kamera utamanya ada di 50MP sama kayak Zenfone 9 dengan bukaan f1.8 dan udah didukung OIS dan juga PDAF. Untuk dua kamera lainnya adalah kamera telefoto dengan resolusi 10MP dengan bukaan f2.4 dan udah punya OIS juga. Kamera telefotonya ini bisa zoom optikal sebanyak 3 kali dan kamera yang satu lagi adalah lensa ultrawide dengan resolusi 12MP dengan field of view 120 derajat.
Sedangkan untuk kamera depannya, Samsung Galaxy S22 punya setup single kamera aja dengan resolusi 10 megapiksel dengan bukaan f2.2. Untuk kamera belakang bisa rekam hingga 8K 24 fps, 4K 60 fps dan juga 1080 60 fps. Sedangkan untuk kamera depannya bisa ngerekam hingga 4K 60 fps. Berikut adalah sampel foto dan video yang berhasil gue ambil dari Samsung Galaxy S22. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera belakang dari Samsung Galaxy S22 biasa ya. Ini direkam di resolusi 1080 di 60 fps. Sebenarnya untuk handphone ini dia bisa record itu sampai di 8K ya, 8K 24 fps. Tapi kayaknya agak jarang ya orang yang butuh 8K untuk merekam di handphone, lagi pula juga handphonenya nanti bakal jadi panas kalau misalkan ngerekam lama-lama. Tapi dia juga bisa nih ngerekam untuk di 4K 60 fps. Dan ini juga adalah sampel suara dari si Samsung Galaxy S22. Kalau untuk Samsung gue nggak ngerasa gimana-gimana ya, selalu ngerasa oke dan ngepas gitu kalau misalkan hasil suaranya dari si handphonenya. Suaranya tuh selalu bagus-bagus. Kalau menurut gue seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera depan dari Samsung Galaxy S22. Ini untuk perekaman kamera depannya ini dia bisa ngerekam sampai dengan 4K 60 fps. Tapi seperti biasa gue ngerekam di 1080 60 fps aja. Dan ini jarak antara muka dan handphone ini kurang lebih di 40-50 cm. Dan ini gue suka sama croppingannya. Jadi dia nggak terlalu yang ngezoom banget, tapi jadi pas aja gitu loh muka gue di sini. Dan untuk skin tone-nya ini dari beberapa handphone yang gue cobain, menurut gue ini yang paling pas. Dan gue paling suka sama bagian kamera dari Samsung ini, karena nggak terlalu gimana ya, natural banget enggak, masih ada polesan-polesannya, tapi menurut gue masih kelihatan natural gitu. Dan enak hasilnya kalau misalkan dilihat. Salah satu hal yang bikin gue suka sama Samsung adalah One UI-nya. User experience-nya tuh enak banget. Gue nggak perlu banyak oprek untuk pakai One UI-nya. Oh ya, untuk Samsung Galaxy S22 ini juga udah dapat Android 13 dengan One UI 5. Untuk urusan baterai gue sebenarnya nggak bisa berekspektasi banyak karena baterainya lumayan kecil di 3700 mAh. Beda sama Zenfone 9 yang punya baterai 4300 mAh. Dalam penggunaan gue sehari-hari itu sebenarnya cukup, tapi gue berasa insecure aja gitu. Apalagi dalam paket penjualannya nggak dikasih charger. Tapi biarpun begitu, Samsung Galaxy S22 ini support pengecasan sampai dengan 25 watt. Untuk durasi pengecasannya sendiri terbilang biasa aja ya. Dari 0 sampai 100% gue butuh waktu sekitar 1,5 jam aja. Kesimpulan gue buat lo yang emang pengen punya handphone flagship dengan kualitas Samsung, mungkin S22 ini bisa lo jadiin opsi yang bisa lo beli. Gue pribadi suka sama handphone ini karena desainnya cakep, build quality-nya solid, dan yang pasti ini buatan Samsung yang dijamin update softwarenya 4 tahun dari pertama kali dirilis dan 5 tahun untuk security patch-nya. Jadi mungkin segitu aja cerita gue tentang Samsung Galaxy S22 ini. Kalau misalkan lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.